Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal jalan-jalan keliling lingkungan kosmik kita nih. Kita mulai dari yang paling kita kenal sampai ke sudut-sudut terjauh yang luar biasa luas dan menakjubkan. Kita semua kan pernah ya belajar soal planet-planet di sekolah. Tapi percaya deh, ada banyak banget hal-hal mengejutkan yang tersembunyi di halaman belakang kosmik kita. Yuk, langsung aja kita selami lebih dalam dan lihat apa aja yang bisa kita temukan. Oke, pertama-tama kita lihat dulu posisi kita di mana. Tata surya kita ini bukan satu-satunya hal di alam semesta loh. Ini cuma satu sistem bintang kecil di dalam galaksi spiral raksasa yang kita sebut Bima Sakti. Anggap aja Bima Sakti itu negara kosmik kita. Dan sekarang kita mau keliling kota tempat kita tinggal. Dan di pusat kota kita ini ada matahari. Dia itu ibarat jangkar gravitasi raksasa yang nahan semuanya biar nggak berantakan. Matahari itu bukan planet ya, tapi sebuah bintang, bola gas super besar yang menyala-nyala. Nah, coba deh lihat ini. Ini yang benar-benar gila. Matahari itu menguasai 99,8% dari semua massa yang ada di tata surya. Semua planet, asteroid, komet, semuanya deh. Kalau digabungin, itu cuma remah-remah debu dibandingin matahari. Fakta ini nunjukin banget seberapa kuat pengaruh gravitasinya. Jadi, matahari itu isinya apa sih? Sebagian besar itu hidrogen dan helium. Permukaannya aja udah panas banget, sekitar 6.000 derajat Celcius. Tapi intinya, ini nih yang luar biasa. Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Panas ekstrim inilah yang jadi mesin fusi nuklir yang ngasih tenaga ke seluruh tata surya kita, termasuk kehidupan di bumi. Oke, sekarang kita mulai perjalanan kita keluar dari matahari, mampir ke kompleks perumahan yang pertama. Di sini ada 4 planet kecil dan berbatu, yang kita sebut planet terestrial, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, ini dia fakta menarik pertama kita. Logikanya, planet yang paling dekat sama matahari harusnya yang paling panas kan? Banyak yang mikir itu pasti Merkurius. Tapi ternyata logika itu salah besar. Jadi, kuncinya ada di atmosfer. Merkurius itu hampir nggak punya atmosfer sama sekali buat ngahan panas. Nah, sebaliknya, Venus itu diselimuti atmosfer super tebal yang memerangkap panas kayak selimut tebal. Ini yang disebut efek rumah kaca tak berkendali. Hasilnya, permukaan Venus itu panasnya bukan main, cukup buat melelehkan timah. Inilah yang bikin dia jadi planet terpanas di tata surya. Setelah kita ngelewatin planet-planet dalam, kita sampai di sebuah perbatasan, namanya sabuk asteroid. Ini adalah area luas yang isinya batuan dan debu yang mengorbit di antara Mars dan Jupiter. Sabuk ini jadi semacam pagar pemisah yang jelas antara planet-planet berbatu di dalam dan para raksasa di luar. Sekarang kita masuk ke lingkungan kedua, tempatnya para raksasa. Planet-planet di sini, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, beda banget sama tetangga berbatu kita tadi. Mereka ini sebagian besar isinya gas dan es. Coba kita lihat perbandingannya. Ada Jupiter, si raksasa gas, yang saking besarnya semua planet lain bisa muat di dalamnya. Dia punya badai abadi yang lebih besar dari bumi yang kita kenal sebagai bintik merah raksasa. Terus ada Saturnus, juga raksasa gas, yang terkenal banget sama sistem cincinnya yang spektakuler itu. Lanjut kita ke raksasa es. Ada Uranus, yang unik banget karena dia berotasi miring, jadi kayak bola yang menggelinding di orbitnya. Dan yang terakhir, Neptunus, planet terjauh, dunia biru yang ditiup angin super kencang. Coba deh perhatiin juga berapa lama waktu setahun di sana. Neptunus butuh 165 tahun bumi cuma buat sekali keliling matahari. Lama banget kan? Tapi jangan kira tur kita udah selesai sampai di sini. Tata surya tuh nggak berakhir di Neptunus loh. Jangkauannya masih lebih jauh lagi, masuk ke wilayah misterius yang dingin dan penuh es, tempat yang baru aja mulai kita jelajahi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang paling sering ditanyain. Gimana nasib Pluto? Puluhan tahun kita kenal dia sebagai planet ke-9. Terus, tiba-tiba, statusnya berubah. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini salah satu alasannya. Pluto itu kecil banget. Faktanya, dia bahkan lebih kecil dari benua Australia. Ukurannya yang mungil ini jadi petunjuk pertama kalau Pluto mungkin masuk ke kategori yang berbeda dari planet lain. Jadi di tahun 2006,
Para astronom menetapkan 3 syarat biar sebuah benda langit bisa disebut planet. Pluto lolos 2 syarat pertama, dia mengorbit matahari dan gravitasinya cukup kuat buat bikin bentuknya jadi bulat. Tapi, dia gagal di syarat ketiga, sebuah planet harus bisa membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Maksudnya, gravitasinya harus cukup dominan untuk menyingkirkan benda-benda lain di jalurnya. Nah, karena Pluto kecil dan gravitasinya lemah, dia harus berbagi jalur orbitnya dengan banyak benda lain. Itulah kenapa statusnya diubah jadi planet Katai. Ternyata, Pluto itu nggak sendirian di luar sana. Dia adalah anggota dari sebuah lingkungan yang sangat besar dan rame yang namanya Sabuk Kuiper. Ini adalah wilayah luas yang isinya ribuan dunia es, dan Pluto cuma salah satu yang paling besar di antara mereka. Jadi, Pluto itu nggak dikeluarin, dia cuma menemukan keluarganya yang sebenarnya. Dan bahkan Sabuk Kuiper itu belum yang paling ujung loh. Tapi sebenarnya dari pengaruh gravitasi matahari, itu adalah awan Oort yang supermasif. Jaraknya diperkirakan sekitar 50.000 AU. Biar kebayang, 1 AU itu jarak dari bumi ke matahari. Jadi kita lagi ngomongin jarak yang 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke Pluto. Skalanya benar-benar susah buat dibayangin. Dari matahari yang membara sampai ke awan Oort yang beku, kita udah lihat betapa besar dan beragamnya tata surya kita. Dan ingat, ini cuma satu dari miliaran sistem bintang di galaksi kita aja. Ini benar-benar bikin kita mikir ya, penemuan menakjubkan apalagi yang masih menunggu kita di luar sana.